Baiklah soli-solihah semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran matematika ya, dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami mengenai akar kuadrat atau akar pangkat 2. Kenapa kita belajar ini ya? Karena kita sedang mempelajari luas dan keliling persegi ya nak ya, dimana luas persegi itu ibu ingatkan kembali adalah sisi kali sisi ya, atau bisa juga dituliskan dengan S pangkat 2 atau dari akar kuadrat ya, atau akar pangkat 2 ya. Jadi kalau misalnya bentuknya ini ya, kemudian bentuknya pangkat 2 atau akar kuadrat seperti ini ya, artinya itu adalah penjabarannya sisi kali sisi ya. Ini adalah bentuk dari sisi kali sisi ya. Kenapa? Jadi akar kuadrat atau akar pangkat 2 itu adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya. Ketika kita rumuskan seperti ini, bisa juga A kuadrat atau A pangkat 2 itu adalah A kali A, atau akar kuadrat atau ya akar kuadrat itu juga sama A kali A. Contohnya adalah 3 pangkat 2 ya. Berapakah hasil dari 3 pangkat 2? Ya artinya 3 ya. Artinya 3 dikali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali ya. 3 dikali 3 ya. Hasilnya adalah 9. Jadi kalau misalnya pangkat 2 artinya dikalikan sebanyak 2 kali, 3-nya ada 2 ya. Paham ya cara menuliskan bagaimana jika ditanya A pangkat 2 artinya A dikali A, atau 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Paham ya sampai di sini? Nah, solihah semuanya, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dapat dicari menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara coba-coba, yang kedua menggunakan cara faktorisasi. Menggunakan cara coba-coba, kita harus mengingat dan perkaliannya harus lancar ya nak ya, terutama perkalian yang bilangannya sama ya. 1 kali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3, 4 dikali 4, 5 dikali 5, 6 dikali 6, 7 dikali 7, 8 dikali 8, 9 dikali 9, kemudian 10 dikali 10 ya. Ini adalah dasarnya. Karena kenapa? Akar kuadrat atau akar pangkat 2 itu adalah dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya. Misalnya kita menggunakan angka 14 ya. 14 dikali dengan 14 ya. Karena bilangan akar kuadrat itu adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, kita coba dengan 14 dikalikan 14. Kita kalikan ya, 4 dikali 4 adalah 16. Artinya satuannya kita tuliskan di sini 6 ya. Kemudian kita simpan satunya ya. Lalu ya. Nah, kemudian 4 dikali 1 adalah 4 ditambah 1 artinya 5 ya. Nah, kemudian 1 dikali dengan 4 adalah 4. Kita taruh ya 4 ya. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Nah, ditambahkan nak 6, kemudian 96. 196 sudah belum mendekati dengan 256? Belum ya, masih terlalu jauh. Artinya ini masih terlalu kecil ya. Terlalu kecil ya. Nah, solihah semuanya, kalau begitu kita menggunakan angka selanjutnya 15. 15 dikali dengan 15. Kita tuliskan 5 kali 5 adalah 25. Kita simpan 2-nya. 5 dikali 1 adalah 5 ditambah 2 artinya 7 ya. Nah, kemudian 1 dikali 5 adalah 5 ya. 1 dikali 1 adalah 1 ya. Kita tambahkan 5, 7 ditambah 5 adalah 12. Di sini kita taruh satunya jadi 225. Apakah sudah tepat di 256?
Belum ya, artinya ini masih terlalu kecil ya, terlalu kecil. Nah, kira-kira coba-cobanya angka berapa lagi? Nah, kalau begitu kita cari angka selanjutnya. 6 dikali 6 berapa? 36. Kita cari angka selanjutnya yaitu 16 ya nak ya. Nah, 6 dikali 6 36, 3 kita simpan. 6 dikali 1 adalah 6 ditambah dengan 3 adalah 9 ya. 1 dikali 6 adalah 6. 1 dikali 1 adalah 1. Nah, kita tambahkan. Di sini kita turunkan 6 dan 9 ditambah 6 adalah 15 ya. Kemudian kita taruh di sini satunya ya. Jadi 256. Nah, sudah tepatkah antara 256 dengan akar dari 256? Sudah ya. Jadi akar dari 256 adalah 16. Kenapa begitu? Karena 16 dikali 16 hasilnya adalah 256 ya. Paham menggunakan cara coba-coba ya. Karena cara coba-coba itu kita artinya mencoba ya seluruh angka yang berkemungkinan sama ya. Selanjutnya kita akan mencari akar kuadrat menggunakan faktorisasi ya. Mengenai faktorisasi kita harus menuliskan pohon faktornya dulu ya. Kita cari menggunakan pohon faktornya. Jadi 256 dibagi dengan 2 ya, dari bilangan terkecil ya nak ya, yaitu 2 bilangan prima yang terkecil ya. 256 dibagi 2 adalah 128, dibagi dengan 2 adalah 64 ya. Kemudian dibagi dengan 2 adalah 32, lalu 2 dibagi dengan 2 lagi adalah 16, dibagi dengan 2 lagi adalah 8 dibagi 2 adalah 4, yang terakhir 4 dibagi 2 adalah 2. Habis ya nak ya. Jadi faktorisasinya berapa? Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 dari mana? Ya, dari sini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Kemudian kita tuliskan ya. Akar dari 256 itu dengan faktorisasinya yaitu 2 pangkat 8. Akarnya tetap kita tuliskan ya karena akar, sedangkan faktorisasi dari 256 adalah 2 pangkat 8. Nah, lalu tuliskan ya 2 pangkat 8 tapi tanpa dengan tuliskan akarnya ya. Nah, melainkan dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena akar itu artinya kita bagi 2. Akar ini kita bagi dengan 2 karena akar pangkat 2 ya. Setelah kalian tuliskan 2 pangkat 8 dibagi 2, kita tuliskan hasilnya ya. 2 ya. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, 2 pangkat 4 berapa 2 pangkat 4? Nah, kita tuliskan berarti 4 kali 2 nya ya. 2 dikali 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Berapakah hasilnya? 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 adalah 16 ya. Atau bisa kalian tuliskan seperti ini ya. Bisa kalian tuliskan seperti ini. 2 dikali 2 4. Kemudian 2 dikali 2 lagi 4, 4 dikali 4 adalah 16. Jadi ya, akar dari 256 ya adalah 16 menggunakan faktorisasi. Paham ya sampai di sini? Kalian cari dulu ya menggunakan pohon faktor, lalu tentukan faktorisasinya dan kalian bagi dengan 2. Nah, baiklah solih-solihah semuanya. Untuk bilangan 841 ya, akar 841 itu hanya ada angka 29 karena 841 hanya bisa dibagi dengan 29 ya.
mulai dari bilangan prima 29 ya, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa, kemudian dibagi 7 tidak bisa, dan seterusnya tidak bisa. Akhirnya hanya ketemu 29. Jadi 841 dibagi 29 adalah 29 ya. Faktorisasinya adalah 29 pangkat 2 ya, karena 29-nya dikalikan dengan 29 hanya ada 2. Jadi faktorisasi dari 841 itu kita tuliskan dulu ya nak ya. Akar dari 841 yaitu ya, akar tetap kita tulis ya. Kemudian faktorisasi dari 841 yaitu 29 pangkat 2 ya. Jadi 29 ya pangkat 2 kita bagi dengan 2 karena dari pangkatnya ini ya, dari akarnya ini, sedangkan akarnya kita hilangkan karena sudah dibagi dengan 2. 29 ya, 2 dibagi 2 berapa nak? Bisa 1. 29 pangkat 1 adalah 29. Jadi akar dari 841 adalah 29. Paham ya? Nah, solih-solihah semuanya, bagaimana jika soalnya diketahui ya, luas persegi ABCD adalah 100 cm pangkat 2 ya. Berapa panjang sisinya ya? Kita masih seputaran akar kuadrat ya nak ya. Jawab ya. Artinya luas di sini adalah sisi kali sisi ya kan rumusnya. Artinya kita masukkan rumusnya. Luasnya adalah 100, sisi kali sisi sama dengan S pangkat 2 ya. S pangkat 2 ini adalah kita pindahkan ke sini jadi 100 ya. Nah ya, pindah semuanya ya. S pindahkan ke sini dan 100 pindahkan ke kanan ya. Nah, S ya sama dengan akar 100. Dari mana dapat akarnya? Karena pangkat 2 ini ya, pangkat 2 ini kita hilangkan, kita ganti dengan akar 100 karena sama-sama pangkat 2. Jadi akar dari 100 ini berapa nak? Carilah bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya 100. Berapa nak? Menggunakan cara coba-coba ataupun menggunakan faktorisasi ya. Kalian cari menggunakan coba-coba boleh, menggunakan faktorisasi juga boleh ya. Jadi kebetulan ini adalah 100 ya, 10 dikali 10 kan 100, artinya akar dari 100 adalah 10 karena 10 dikali 10 adalah 100. Paham ya sampai di sini? Nah, begini cara untuk menjawabnya ya nak ya. Setelah kalian paham penjelasannya, silakan kalian coba kerjakan nomor 1 bagian A dan H, kemudian nomor 2 bagian D, lalu nomor 3 bagian A, dan nomor 4 dan 5. Selamat mengerjakan.